Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Imam Sujarwo, Magister Pendidikan. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Dekan, Prof. Yuyun. Berikutnya kita akan mengenal sedikit mengenai Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Kita mulai dengan sejarah. Monggo Pak Imam bisa menerangkan sedikit tentang sejarah dari FKIK. Terima kasih Bu Dekan, akan kami coba untuk menyampaikan sekelumit sejarah berdirinya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini berdiri dengan diawali perjuangan yang luar biasa berat bersama dengan 7 perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta. Secara formal bahwa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini berdiri pada tahun 2016 yang lalu. Namun sebelumnya Fakultas Kedokteran ini juga sudah ada prodi baru yang sudah berdiri sebelumnya, yaitu pada tahun 2013, yaitu prodi farmasi, yang mana keberadaannya sebelum fakultas ini secara resmi berdiri itu masih bergabung dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, setelah secara resmi Fakultas Kedokteran, karena memang syarat dari berdirinya prodi pendidikan dokter, maka harus ada fakultasnya, sehingga ketika ada izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 secara resmi Fakultas Kedokteran, kemudian baru juga dari farmasi gabung dengan Fakultas Kedokteran dengan nama Fakultas Kedokteran, dan awalnya adalah ilmu kesehatan, sehingga yang ada di belakang ini masih ada ilmu kesehatan, sehingga ketika berdirinya SK itu berbunyi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, sehingga secara resmi tahun 2016 fakultas ini berdiri. Sampai sekarang alhamdulillah sudah berdiri selama 4 tahun. Jadi untuk PSPD mempunyai 4 angkatan, tetapi untuk farmasinya sudah meluluskan. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya farmasi dengan Fakultas Kedokteran ini juga sudah prestasinya luar biasa, Prof. Karena memang saya katakan luar biasa, di Indonesia ini sampai sekarang ada 288 prodi farmasi, tetapi untuk apotekernya itu hanya ada 46 apoteker, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak yang bisa bersaing dan bisa tembus ke, kalau ingin melanjutkan apoteker itu kan harus ke kampus lain. Alhamdulillah mahasiswa lulusan profesi farmasi ini bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain, dan ini yang saya katakan prestasi yang luar biasa. Termasuk juga kemarin untuk PSPD dengan diraihnya prestasi juara umum di lomba ESKI, kami menyumbang 5 medali, 3 medali emas dan 1 perak, 1 perunggu. Luar biasa, biarpun baru 4 tahun kami sudah punya peran. Selain itu juga kami setiap tahun melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang ada di sekitar sini, termasuk dari kesehatan melalui proses pengabdian masyarakat dan sebagainya. Itu sekelumit dari perjalanan secara singkat dan perjalanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Demikian, Prof. Ya, begitu ya. Walaupun kami masih muda, Prof. Jadi masih 4 tahun, tapi tadi seperti diterangkan oleh Bapak Wakil Dekan 3, prestasi yang kami raih itu sudah sangat banyak, dan insya Allah tahun-tahun ke depan akan lebih banyak lagi. Amin. Amin. Jawab. Selanjutnya saya beralih ke Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan,
bidang kemahasiswaan ya. Kami perkenalkan Bapak Imam Sujarwo. Bagaimana kabarnya Bapak Imam? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya, Pak Imam. Iya. Bapak Imam ini kan orang tuanya mahasiswa ya. Betul. Kalau betul. di kampus ibaratnya ya. Jadi gini, ada beberapa pertanyaan ya. Biasanya calon mahasiswa itu bertanya gini. Saya ini suka olahraga ya, berprestasi bidang olahraga, berprestasi di bidang musik ya ketika SMA. Nah, ketika saya daftar ke kedokteran ya atau farmasi ya, apakah saya itu bisa mengembangkan minat dan bakat saya? Atau saya tidak bisa karena harus belajar terus-menerus siang malam. Nah, mungkin Bapak Imam bisa menjelaskan bagaimana prestasi mahasiswa di bidang non-akademik. Silakan Pak. Oke, terima kasih Dr. Malik atas pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran kepada calon-calon mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini. Kami sadar bahwa untuk mengantarkan calon-calon dokter dan calon-calon apoteker yang ulul albab itu harus ada keseimbangan antara soft skill dan hard skill. Yang mana kalau hard skill itu adalah dari sisi akademiknya, sedangkan soft skill itu dari sisi non-akademiknya. Sehingga memang menurut kami bahwa supaya keluar menjadi mahasiswa atau dokter dan apoteker yang ulul albab, yang unggul, mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keulasan ilmu, dan kematangan profesional, maka dua sisi itu harus seimbang di dalam proses pembinaannya. Sehingga ada 4 pola yang dikembangkan di dalam pembinaan kemahasiswaan. Yang pertama adalah terkait dengan pengembangan keilmuan dan penalaran. Yang mana keilmuan dan penalaran ini contohnya adalah terkait dengan lomba-lomba karya ilmiah, kemudian lomba olimpiade, itu kita memang bina. Supaya anak-anak ini juga berprestasi di dalam bidang non-akademiknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah dalam pola pengembangan bakat dan minat. Jadi seperti yang dokter tanyakan tadi, ya selain memang kita persiapkan menjadi dokter, menjadi apoteker yang bergelut dalam keilmuan-keilmuan yang memang spesifikasinya adalah calon dokter, calon apoteker, maka dalam sisi bakat dan minatnya itu juga harus kita kembangkan. Suatu contoh di fakultas ini kami juga fasilitasi antara lain adalah studi musik. Ada studi musik tadi juga telah disampaikan oleh Ibu Dekan. Mohon bisa ditunjukkan. Mungkin ada live feed untuk studio musik. Ya, silakan diteruskan Pak Jarwo sambil menunggu. Oh ya, ini. Nah, ada studio musik ya, yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Ini adalah memfasilitasi anak-anak yang suka untuk mengembangkan seninya, gitu ya. Nggak harus bayar Pak ya kalau? Nggak harus bayar, itu bisa digunakan kapan saja. Barang tentu juga harus melalui proses-proses mekanisme yang terkait dengan bagaimana cara menggunakan fasilitas yang ada di kampus. Asalkan main bandnya enggak pas waktu jam kuliah. Nah, gitu, Pak, ya? Betul. Jadi ketika ini kan menseimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Nah, seperti itu. Ya, ya.
Ini salah satunya seperti itu. Ada juga fasilitas olahraga dan seterusnya. Ini adalah minat dan bakat. Ini juga kita dorong ya, sehingga anak-anak ini tidak jenuh ketika dibebani dengan berbagai mata kuliah yang memang di kedokteran itu memang beda dengan di fakultas lain, termasuk juga sistem pembelajarannya. Sehingga memang harus ada nuansa-nuansa untuk refreshing bagi anak-anak. Kemudian yang ketiga itu adalah pola kembangan kesejahteraan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Wakil Dekan 2 terkait dengan ada beasiswa bagi mereka yang tidak mampu, termasuk yang terkait dengan misalkan mahasiswa yang aktivis. Ini juga kampus juga memberikan bantuan dana atau beasiswa bagi yang aktivis, misalkan ketua himpunan mahasiswa jurusan, kemudian ketua SEMA, DEMA dan seterusnya. Itu juga ada bantuan untuk ini, penghargaan bagi mereka yang aktif di organisasi kemahasiswaan, dan bantuan yang lain tadi sudah disampaikan. Kemudian yang keempat, pola pembinaan adalah kepedulian sosial. Maka di dalam kepedulian sosial ini anak diajak untuk melakukan kegiatan seperti bakti sosial, menggunakan desa binaan, sehingga termasuk juga ada klub-klub yang nanti bisa diimplementasikan di dalam desa binaan tersebut. Ya, ada klub yang namanya atau unit kegiatan mahasiswa yang namanya karena ini dunia kesehatan, ya misalkan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ini juga ada semacam klub yang sehingga nanti secara implementatif ada di desa binaan. Binaan desa binaan yang dimaksud adalah terkait juga penyuluhan kesehatan dan seterusnya. Nah, 4 inilah yang juga kita dorong untuk menseimbangkan antara soft skill dan hard skill. Demikian, Dok. Ya, terima kasih Pak Imam. Kalau prestasi mungkin yang selain yang sudah disampaikan oleh Ibu Dekan di presentasi tadi, apa kira-kira prestasi mahasiswa di FKIK ini? Oke, memang dalam kapasitas usia fakultas ini masih sangat muda, ya belum 17 tahun gitu ya, jadi masih masa kanak-kanak lah. Tetapi ternyata anak-anak ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Mengapa saya katakan sangat luar biasa? Ternyata sudah banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para mahasiswa kami atas upaya-upaya yang dilakukan oleh fakultas ini untuk mengantarkan, untuk mendorong mahasiswanya menjadi mahasiswa yang berprestasi. Contoh tahun kemarin itu ketika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengikuti lomba OSCI. OSCI itu adalah lomba Olimpiade Sains dan Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, Kementerian Agama. Ini tingkatnya nasional, yang pesertanya adalah seluruh perguruan tinggi Islam baik negeri maupun swasta se-Indonesia. Alhamdulillah kemarin UIN Maulana Malik Ibrahim juara umum, dan ternyata mahasiswa kami dari kedokteran ini menyumbang 5 medali. 3 medali emas, 1 perak, 1 perunggu, luar biasa. Anak-anak kita dari bidang olimpiade. Padahal dari sisi usia akan saya katakan masih muda. Tidak itu saja, termasuk juga karya-karya ilmiah kami sering mewakili fakultas ini untuk event-event yang diselenggarakan oleh lembaga lain, termasuk yang saya pikir juga hebat dari anak-anak kita ini. Salah satu mahasiswa kami dari farmasi itu adalah menjadi sekjennya ISMA Farsi, yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia, sekjennya ini. Sekjen itu semacam pimpinan. Iya, pimpinan. Sekjen PBB. Gitu ya, betul. Pimpinan dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia.
ini yang farmasi. Dan ternyata adik-adiknya dari prodi kedokteran itu juga biarpun belum sekjen sudah masuk di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Ada beberapa yang sudah masuk. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita selalu mendorong tidak hanya berkutat dengan dari sisi akademik, tetapi bagaimana anak ini juga tadi saya katakan soft skill-nya juga harus kita kembangkan. Nah, ini kan antara lain prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh anak-anak kita. Ya, sungguh menakjubkan sekali perhatian dari fakultas tentang kegiatan kemahasiswaan, Pak ya.